Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Udriah. Saya adalah dosen dari program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang berfokus pada Student Centered Learning, kemudian Blended Learning, dan diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2024, yaitu pada bidang pengajaran tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan mulai menjelaskan tentang deskripsi singkat dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah MSDM ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep manajemen sumber daya manusia serta fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah konsep dari MSDM, kemudian perencanaan SDM, kemudian pengadaan SDM dan analisis jabatan, seleksi dan rekrutmen SDM, pelatihan dan pengembangan karyawan, kemudian kompensasi, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian komunikasi kerja, konflik dan stres kerja, kemudian kepuasan kerja, kemudian prestasi kerja dan penilaian kerja, dan yang terakhir adalah pemberhentian karyawan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Yang kedua, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, serta pandangan yang luas dan menyeluruh tentang ilmu manajemen dan penerapannya dalam dunia usaha, sehingga diharapkan memberikan kontribusi nilai sosial kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang keempat adalah menguasai manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Lalu, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 5, yaitu yang pertama, mampu memahami tentang konsep umum dari manajemen sumber daya manusia serta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Yang kedua, mampu memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan perencanaan SDM, mulai dari pengadaan SDM dan analisis jabatan, seleksi SDM, dan pelatihan serta pengembangan karyawan. Yang ketiga adalah mampu memahami tentang kompensasi karyawan dan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang komunikasi kerja, konflik kerja, stres kerja, serta kepuasan kerja. Yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang kinerja dan penilaian prestasi kerja karyawan, serta pemberhentian karyawan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini beragam. Tetapi, referensi utama dalam mata kuliah MSDM ini mengacu pada buku ajar manajemen sumber daya manusia yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ini, termasuk buku, jurnal, dan sebagainya. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas atau dengan menggunakan Zoom sebagai tools web conference. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group
e-kelas Universitas Global Jakarta, dan Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi kelompok dalam mata kuliah MSDM dan juga penugasan baik secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah MSDM ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana pekan 1 sampai dengan 7 ada pemaparan materi dan juga kuis sebelum UTS. Kemudian pekan ke-8 adalah pekan untuk UTS. Pekan ke-9 sampai dengan 15 dilanjutkan kembali dengan pemaparan materi dan UAS dilakukan pada pekan ke-16. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah MSDM ini terdiri dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, kemudian tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok sebanyak 5 kali dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tugas. Kemudian ada UTS dan juga UAS yang dilaksanakan dengan memberikan soal esai atau uraian kepada mahasiswa dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi dari MSDM ini. Bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi penilaian mata kuliah MSDM ini adalah kuis sebesar 10%, tugas sebesar 30%, UTS sebesar 20% dan UAS sebesar 40%. Dengan demikian total bobot penilaian untuk evaluasi mata kuliah MSDM ini sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang analisis jabatan ya. Setelah kemarin di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa teman-teman? Pertemuan kemarin bab kedua perencanaan sumber daya manusia ya. Oke, di mana kalau di perencanaan sumber daya manusia itu langkah pertama yang kita lakukan itu adalah pengadaan dan juga analisis jabatan ya. Nah, kita akan bahas sekarang di analisis jabatan. Oke. Nah, sebelum itu teman-teman silakan untuk absensi dulu, ini absensi kita pada hari ini ya. Untuk silakan di scan. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah absen semuanya, kita akan masuk ke dalam materi kita. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah teman-teman belajar pada bab analisis jabatan ini, diharapkan teman-teman nanti akan mengetahui tentang apa itu analisis jabatan, apa itu uraian pekerjaan gitu ya, apa itu spesifikasi pekerjaan, lalu ada evaluasi pekerjaan dan juga penyederhanaan pekerjaan ya. Nah, di sini nanti teman-teman kita tidak hanya belajar tentang materinya saja, tetapi nanti seperti biasa kita akan ada membuat ya contoh untuk membuat apa itu analisis jabatan, analisis pekerjaan dan juga uraian pekerjaan ini ya teman-teman ya. Oke, sudah siap kita mulai? Masuk ke materinya gitu ya. Nah, analisis pekerjaan gitu ya. Teman-teman, seperti yang kita tahu dalam perencanaan pekerjaan gitu ya, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah analisis pekerjaan, di mana ini merupakan salah satu hal yang harus ada di dalam pengadaan ya, pengadaan sumber daya manusia di dalam satu organisasi atau perusahaan gitu ya. Oke, di mana yang kita tahu bahwa dalam pengadaan itu kita harus terlebih dahulu mengutamakan apa kemudian siapa. Artinya apa? Ada yang tahu? Apa pekerjaannya? Menetapkan pekerjaannya terlebih dahulu berdasarkan uraian pekerjaan, lalu kemudian siapa?
orang yang tepat gitu ya untuk menduduki jabatan atau pekerjaan tersebut. Artinya apa? Artinya sebelum kita merekrut orang gitu ya, kita harus terlebih dahulu menganalisis jabatannya ini gitu ya. Nanti melalui uraian pekerjaannya itu untuk kemudian nanti untuk jabatan tersebut itu spesifikasi seperti apa gitu ya, requirement seperti apa yang dibutuhkan agar kita itu tahu siapa nih orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, oke, kita masuk ke analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu apa sih? Analisis pekerjaan itu adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja ya yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana mengerjakannya ya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Nah, ini biasanya informasinya itu dalam bentuk tertulis ya, analisis pekerjaan ini. Kemudian analisis pekerjaan ini akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaannya, spesifikasi pekerjaannya itu nanti seperti apa, kemudian evaluasi pekerjaan gitu ya. Bahkan dapat memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaannya gitu, yang diperlukan ya. Jadi dari analisis pekerjaan itu nanti kita terapkan, setelah itu kita evaluasi gitu. Makanya nanti kita juga akan belajar tentang evaluasi pekerjaan gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari analisis pekerjaan ini adalah akan memberikan informasi tentang analisis pekerjaannya gitu ya. Kemudian standar pekerjaannya nanti seperti apa, kemudian konteksnya, persyaratan personalianya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Lalu di sini, nah ini adalah penggunaan dari informasi analisis pekerjaan. Kita gunakan untuk banyak hal gitu ya. Jadi ini kita gunakan untuk dari masing-masing fungsi manajemen sumber daya manusia itu sendiri ya. Mulai dari nanti kita gunakan untuk perekrutan dan seleksi, kita gunakan untuk orientasi, kita gunakan untuk menentukan kompensasinya ya, kita gunakan juga untuk penempatan, untuk pelatihan dan pengembangan yang diperlukan oleh karyawan tersebut dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke, jadi itu tentang analisis pekerjaan. Tadi apa analisis pekerjaan? Harus ada apanya teman-teman? Harus ada uraian pekerjaan, ada spesifikasi pekerjaan. Nah, kita akan masuk ke situ ya teman-teman ya. Yang pertama adalah uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan ini apa? Di sini dikatakan bahwa uraian pekerjaan itu adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab. Ya. Tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan ya pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Kita juga sebut uraian pekerjaan ini sebagai job description ya. Ada yang kita menyebutnya job description, ada yang kita sebut job position gitu ya. Dimana nanti job description atau uraian pekerjaan ini dia memuat tentang apa sih nama posisi pekerjaannya itu nanti apa. Lalu kemudian tugas dan tanggung jawabnya itu isinya seperti apa. Ini semacam KPI ya teman-teman. KPI apa? Key Performance Indicator ya. Jadi ini semacam KPI yang ada di dalam satu jabatan gitu ya teman-teman. Terus kemudian nanti kepada siapa dia bertanggung jawab gitu ya. Nah nanti kemudian dalam uraian pekerjaan ini ada hal-hal yang harus diuraikan gitu. Apa saja? Nah ini biasanya dia informasi-informasi yang ada dalam job description ini seperti ini. Apa itu yang pertama teman-teman? Identifikasi pekerjaan gitu ya, atau jabatan. Ini memberikan nama jabatan. Itu tadi kita spesifikkan gitu. Untuk pekerjaan itu nama jabatannya apa? Apakah itu nanti staf keuangan gitu ya, atau nanti supervisor produksi gitu, atau nanti kemudian dia adalah direktur gitu ya. Jadi harus dispesifikkan gitu ya, pekerjaannya itu nanti apa namanya, gitu. Nama posisinya itu apa. Lalu yang kedua, hubungan tugas dan tanggung jawab. Ya ini perincian tugas dan tanggung jawab secara nyata diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui. Nah, ini nanti tugas-tugasnya itu kita uraikan dalam poin-poin. Kemudian dia bisa juga dipisah. Kita juga bisa menambahkan keterangan waktunya. Apakah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang harian,
atau mingguan gitu ya, bulanan, tahunan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, standar wewenang dan pekerjaan ya, yaitu kewenangan dan prestasi yang harus dicapai oleh setiap jabatan itu harus jelas. Jadi ini apa teman-teman? Ini adalah indikator ya. Indikator dikatakan bahwa uraian jabatan itu tercapai atau memenuhi target itu apabila seperti apa gitu. Jadi ini ada indikatornya. Lalu ada apa itu? Syarat kerja gitu ya. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas. Lalu ada ringkasan pekerjaan atau jabatannya gitu. Jadi kayak semacam informasi sederhana dia itu apa, jabatan ini tuh deskripsinya apa gitu. Lalu penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya gitu. Jadi misalkan dia adalah seorang supervisor pemasaran gitu. Jadi nanti diinformasikan untuk supervisor pemasaran ini dia jabatan di atasnya siapa, artinya dia bertanggung jawab kepada siapa gitu, melaporkan hasil kerjanya kepada siapa, mungkin kepada manajer gitu ya. Lalu kemudian siapa yang ada di bawahnya, artinya dia itu menaungi staf-staf apa gitu, misalkan ya staf pemasaran, kemudian SPG gitu ya misalkan ya, dan sebagainya gitu. Oke. Lalu setelah itu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Job specification itu apa? Itu adalah uraian persyaratan kualitas minimum ya. Persyaratan minimum orang itu dapat ditempatkan dalam jabatan itu syarat minimumnya itu apa? Gitu ya. Nah, pada umumnya spesifik pekerjaan ini memuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif ya. Jadi kualitasnya itu nanti didefinisikan ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang biasanya itu ada. Hal-hal yang biasanya diuraikan dalam spesifikasi pekerjaan gitu ya. Tapi biasanya teman-teman dari satu organisasi dengan organisasi yang lain itu berbeda informasinya ya. Dari satu jabatan dengan jabatan yang lain juga berbeda. Disesuaikan dengan jabatan tersebut gitu ya, dan disesuaikan dengan standar atau pedoman dari masing-masing organisasi ya. Apa saja yang harus ada? Pendidikan pekerjaan. Nah, ini biasanya adalah syarat wajib yang harus ada gitu ya, tingkat pendidikan pekerja ya. Teman-teman pernah nggak melihat iklan lowongan pekerjaan gitu ya? Itu pasti ada yang paling sering dilihat itu adalah minimal pendidikan gitu, minimal SMA gitu, misalkan apa SMK, harus minimal S1 gitu ya, dan sebagainya. Itu minimal pendidikan itu biasanya dicantumkan dalam spesifikasi pekerjaan. Dan biasanya juga selain minimal pendidikan itu ada bidang kompetensinya ya, harus dari jurusan apa gitu ya, dan sebagainya. Lalu kemudian jenis kelamin pekerja gitu misalkan ya, misalkan untuk pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan gitu, atau dia hanya membutuhkan laki-laki, hanya membutuhkan perempuan, itu nanti dispesifikkan. Lalu ada keadaan fisik ya, itu biasanya disebutkan dia harus sehat, baseline gitu, atau minimal tinggi gitu ya. Sebenarnya minimal tinggi itu dia disebutkan bukan untuk mendiskriminasikan gitu, tapi dia itu disebutkan untuk mungkin ada standar-standar pekerjaan ya, misalkan untuk mengoperasikan suatu mesin gitu yang memang dia membutuhkan standar tinggi gitu ya, range-nya itu berapa gitu, tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi misalkan. Lalu ada pengetahuan dan kecakapan pekerja, ini skills atau kompetensinya. Lalu ada batas umur ya biasanya. Lalu apa saja itu? Status pernikahan gitu ya, misalkan pernah kan teman-teman melihat kalau dalam iklan lowongan pekerjaan dia itu dijelaskan harus belum menikah gitu misalkan ya, atau harus bersedia tidak menikah selama ikatan kontrak gitu misalkan, seperti itu ya. Itu sebenarnya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan syarat seperti itu gitu, biarpun tidak semua ya teman-teman ya. Oke, lalu ada minat pekerja. Minat ini misalkan hobi gitu ya, terus dia punya peminatan di bidang apa gitu, itu bisa juga disebutkan. Lalu emosi dan temperamen pekerja. Nah, ini lebih kepada apakah dia itu bisa mengendalikan emosi, kemudian apakah dia bisa bekerja di bawah tekanan gitu ya. Lalu yang terakhir itu adalah pengalaman bekerja. Jadi apakah dia itu fresh graduate itu bisa masuk, atau dia harus mempunyai pengalaman minimal 1 tahun, 2
sebagainya. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Bisa? Oke. Jadi selanjutnya teman-teman, ini ada evaluasi pekerjaan ya, di mana evaluasi pekerjaan ini adalah menilai berat atau ringannya, mudah atau sukarnya gitu ya pekerjaan itu. Kemudian nanti itu kalau dari evaluasi itu dia semakin ternyata pekerjaannya itu berat gitu ya, itu bisa dilakukan yang namanya penyederhanaan pekerjaan gitu ya. Nah, jadi penyederhanaan pekerjaan ini dia adalah dari job desk yang tadinya itu dia terlalu banyak gitu ya, itu dia bisa dibagi kepada 2 orang gitu ya, atau pekerjaannya itu disederhanakan gitu ya. Oke. Jadi di penyederhanaan ini dia tidak naik jabatan, dia tidak turun jabatan, dia juga tidak rotasi gitu ya, atau pindah pekerjaan pindah jabatan, tetapi hanya job desk-nya itu dikurangi atau disederhanakan ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari job description atau uraian pekerjaan dan job specification ya. Spesifikasi pekerjaan. Di sini ada nama jabatan, itu ya tadi ya teman-teman, harus ada nama jabatan, kemudian ada tujuan jabatannya, lalu ada tanggung jawabnya ini apa, gitu ya. Jadi ini adalah poin-poin tanggung jawabnya. Teman-teman, di buku juga ada yang teman-teman bisa lihat di buku terlihat lebih jelas dan ada penjelasannya apa saja yang harus ada gitu ya. Ini juga ada skala waktunya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ lebih lengkapnya. Kemudian ini nanti harus terukur, artinya ada indikator. Dikatakan dia memenuhi target itu kalau memenuhi indikator tersebut. Gitu. Lalu ada spesifikasi jabatan nih, ya spesifikasi jabatan atau job specification-nya itu tadi ya harus ada apa? Latar belakang pendidikannya dan pengalaman. Lalu di sini ada kompetensi. Nah, ini adalah contohnya ya, teman-teman ya. Oke. Itu tadi teman-teman materi kita tentang analisis jabatan dan juga job specification dan job description ya. Nah, sebagai latihan teman-teman, nanti teman-teman membuat kelompok ya. Teman-teman membuat kelompok untuk kita belajar secara langsung membuat apa teman-teman? Job description dan job specification. Ini nanti ada nama jabatannya, teman-teman bisa pilih ya salah satu masing-masing kelompok ya untuk nama jabatannya itu nanti apa, gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup jelas ya. Oke, kalau gitu nanti teman-teman ini dikerjakan, lalu kita akan kumpulkan di Google Classroom gitu ya. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian pertemuan kita pada hari ini ya. Nanti minggu depan kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi gitu ya teman-teman. Bahan ajarnya bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya, supaya nanti kita lebih mudah gitu ya dalam pertemuan di minggu depannya. Oke, sekian teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada tim penilai dan tim panitia dari sertifikasi dosen Smart 2024, Dirjen Dikti Kemendikbudristek Republik Indonesia, serta LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Universitas Global Jakarta, seluruh jajaran pimpinan, kemudian rekan sejawat dosen, terutama di program studi S1 Manajemen, dan juga kepada seluruh rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Sekian, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.